Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghobi anggur. Oke, jumpa lagi bareng saya ya, penghobi anggur. Jadi ini untuk kedua kali lagi kita bikin video lagi ya. Sebelumnya kan udah lama nggak bikin video, udah lama vakum. Terus hari ini kita bikin video lagi. Mungkin apa ya, lanjutan buat video sebelumnya. Mungkin hari ini bakal lakukan pemupukan ya, pemupukan dari fase vegetatif sampai fase generatif. Dan fase vegetatif sendiri ada fase percepat pertumbuhan, kemudian ada fase vegetatif untuk memperbesar batang tersier, jadi biar cepat pembuahan. Kemudian pada fase generatif, nah untuk fase generatif biasanya nanti ada ciri-ciri seperti apa yang sudah masuk kategori masuk fase generatif, baru kita beralih pupuknya dari pupuk vegetatif ke pupuk generatif. Kebetulan di sini ada semua dari beberapa pohon, ada yang masuk fase vegetatif percepatan, ada fase vegetatif pembesar batang tersier, dan juga ada fase generatif pemasukan atau peralihan dari fase vegetatif ke masuk fase generatif. Semuanya ada di sini. Nanti kita bikin video secara lengkap, pupuknya pakai pupuk apa, dosisnya seperti apa, dan pemupukannya seberapa lama. Dan ini ada Portugis Cream atau NN06. Ini masuknya fase vegetatif percepatan pertumbuhan, karena kita butuh percepatan untuk batang sekunder ya. Jadi primernya udah kebentuk sampai ini sekitar 1,80 meter, kemudian kita bikin buat sekundernya. Nah, sekundernya nanti sampai sini baru kita lakukan axle break. Kemudian kita tumbuk-tumbukan tersiernya ke samping kanan semua sampai merata. Nah, selanjutnya ada di Basanti ya. Basanti itu udah masuk fase vegetatif juga, tapi sudah bentuk tersier sudah terbentuk. Nah, bentuknya hampir semuanya rata. Jadi tinggal pembesaran batangnya. Ya, batangnya kan masih kecil-kecil nih. Batang masih kecil, jadi fase vegetatif untuk memperbesar batang tersier. Kemudian selanjutnya ada di MS01. Ini sama nih. Ini udah juga fase pembesar batang. Jadi ini udah lumayan besar dan hampir semua tersiernya itu tumbuh kan merata. Jadi ketika nanti perawatan atau perlakuan seperti apa biar cepat besar, nanti setelah dipupuk tersier seperti ini harus kita potong ya, kita accelerate, kita sisakan satu daunnya saja semua. Jadi nanti ketika nutrisi yang kita berikan kemudian diserap, nah kemudian ditampung di batang tersier biar cepat membesar, tidak dipergunakan untuk pertumbuhan di batang tersier karena kita sudah accelerate gitu. Oke. Jadi axle break biasanya setelah pemupukan 3 hari atau sebelum pemupukan 3 hari. Jadi jangan sampai dibiarkan tumbuh besar-besar. Nanti kalau udah kayak gini tinggal kita potongin saja. Oke. Kemudian ada di Livia nih. Livia ini udah mau masuk fase generatif. Ciri-cirinya seperti apa sebenarnya udah kita lihat ya. Ini besar, batangnya udah besar. Daunnya udah tua. Dan ciri khas yang paling gampang nih juga Jupiter udah masuk fase generatif sebenarnya. Udah menentukan ciri-cirinya ya. Ini banyak keluar bunga kecil atau bunga PHP ya. Ini seperti ini. Ciri-ciri paling mudah pohon sudah masuk fase generatif itu keluar bunga PHP di setiap sulur ya. Jadi bunga kecil nggak setiap sih, cuma ada beberapa keluar. Jadi sebagai indikator bahwa pohon ini udah masuk fase generatif untuk peralihan pupuk, jadi bisa untuk dibuahkan. Oke, kalau gitu kita langsung aja untuk tahap pemupukannya. Nah, untuk pemupukan fase vegetatif, fase percepatan pertumbuhan, kita gunakan Profit hijau ya. Kenapa kita gunakan Profit hijau? Ini bisa kita lihat grade fertilizer-nya. Nitrogennya 27, kemudian fosfatnya itu 8, dan kaliumnya 9, dan magnesium dan Te. Jadi lumayan lengkap ya untuk makro dan mikrobnya. Nah, kemudian kita campurkan ke dalam 1 liter air untuk melarutkan ya. Jadi kita gunakan dosisnya untuk satu pohon fase percepatan pertumbuhan itu 5 gram per 4 liter air ya. Kita cairkan dulu untuk 1 liter airnya 5 gram. Kemudian kita taruh air, kita
Setelah itu nanti tinggal kita aduk. Nah, ini tinggal kita aduk sampai semuanya terlarut. Semua terlarut. Dan itu sangat bagus banget buat pertumbuhannya karena profit hijau mengandung nitrogen yang cukup tinggi. Dan kita aduk lagi sampai semuanya tercampur larut dengan air. Dan pupuk profit hijau ini kita aplikasikan bisa menggunakan 3 aplikasi ya. Yang pertama itu kita lihat dengan metode tetes. Ini drainase tetes ya, jadi bisa hidroponik, kemudian bisa ini siram, kemudian itu semprot ya. Jadi ada 3 metode yang bisa digunakan untuk pengaplikasian profit hijau. Oke, kalau semuanya nanti sudah terlarut, tinggal kita campurkan dengan air 4 liter. Nah, kita campur, kemudian kita aduk lagi biar pencampurannya itu merata dengan 4 liter air. Oke, tinggal kita lakukan aplikasi penyiraman kepada militer. Siram dengan semuanya merata ya, dari ujung samping, kanan, depan, belakang sampai semuanya merata. Oke, cukup untuk proses penyiramannya. Tinggal lanjut proses selanjutnya, yaitu proses pemupukan yang kedua, yaitu fase vegetatif untuk memperbesar batang tersier, yaitu kita gunakan NPK Mutiara 1616 dan juga kita tambahkan dengan Saprodap, yaitu dengan grade fertilizernya itu 16, 20 dan 12 sulfur. Jadi kenapa ini pakai Saprodap, kita akan gunakan nitrogen, fosfat dan sulfurnya. Jadi ini tuh bagus buat batang dan daunnya. Oke, untuk dosisnya yang pertama untuk pembesar batang tersier kita gunakan 5 gram NPK Mutiara 16, kemudian kita tambahkan Saprodapnya itu 2,5 sampai 3 gram ya. Jadi ini untuk ukurannya itu ukuran 2,5 ya. Jadi kita gunakan mungkin sekitar 2,5 sampai 3 gram. Oke, kemudian kita larutkan sampai semuanya larut, baru kemudian nanti kita campurkan dengan air 4 liter. Oke, kalau gitu kita aduk lagi. Kita aduk biar semuanya tercampur dengan merata, terlarut dengan sempurna. Jadi ketika nanti kita siram, semua partikel yang diserap tanaman sama airnya sudah mengandung nutrisi dari pupuk gitu. Oke, kiranya udah cukup nih, udah cukup terlarut. Kemudian tinggal kita aduk lagi dan baru kita campurkan lagi kepada 4 liter air ya. Oke, cukup. Kemudian kita campurkan. Ini kita aduk kembali untuk percampuran dengan merata air dan pupuknya. Oke, cukup. Tinggal kita lanjut buat aplikasi penyiramannya. Oh, bentar dulu. Kita hitung dulu ppm-nya, coba ya kita hitung ppm-nya, kita gunakan ppm di angka berapa. Untuk vegetatif, percepat vegetatif perbesar batang ya. Kita lihat ppm-nya berapa untuk 4 liter air. Ya, 1359. Jadi ini untuk angka ideal ya untuk besar batang. Kalau untuk pertumbuhan biasa percepatan itu 900 sampai 1000 ya. Ini udah kalau udah di atas 1200 itu bagus untuk membesar batang gitu. Itu tinggal kita aplikasi kocor. Oke. Biasa kita kocorkan dengan merata semuanya ya, dari ujung samping, kanan, depan, belakang sampai semuanya basah. Jadi biar akar ujung kanan kiri bawah itu tersentuh semuanya dan dapat diserap dengan maksimal gitu. Oke. Oke, kalau gitu cukup ya untuk penyiraman fase pembesar batang. Jadi untuk pembesar batang bisa kita gunakan 2 cara aplikasi, yaitu ocor dan tabur. Saya ini coba yang satu lagi gunakan sistem tabur. Jadi untuk sistem tabur ini kita lihat dosisnya berapa.
Oke, kita gunakan dosisnya itu 10 gram ya. 10 gram NPK Mutiara kita taburkan. Kemudian kita tambahkan saprodapnya itu 5 gram ya. Jadi kenapa kita gunakan 5 gram saprodap? Jadi kita guna setengahnya dari NPK Mutiara ya. Oke. Jadi untuk aplikasi ini bisa kita gunakan kocor dan tabur ya. Jadi untuk sistem aplikasinya tinggal kita menyesuaikan kebutuhannya, mau kocor ataupun mau tabur gitu. Hasilnya tetap sama. Ini bisa kita lihat, ini udah kita tabur. Oke, untuk file selanjutnya itu pengaplikasian atau dosis pemupukan fase generatif. Itu kita gunakan NPK grower dengan grade fertilizer-nya itu nitrogen 15, kemudian fosfatnya 9, kalium 20 dan Te. Jadi sudah cukup bagus ya untuk NPK-nya, unsur makronya dan mikronya. Kemudian kita tambah MKP. Kenapa kita gunakan MKP? Karena kita untuk proses pembungaan itu kita butuh fosfat yang cukup tinggi, yaitu yang ada dengan MKP yaitu 52 dan kaliumnya 34. Oke. Kemudian kalau gitu tinggal kita larutkan berapa dosisnya. Kita gunakan dosisnya untuk 10 gram MPK grower. Kemudian kita campur dengan MKP-nya itu sebanyak 5 gram. Kita larutkan, kemudian nanti kita campurkan dengan air 4-5 liter gitu. Oke. Lalu kita campurkan dulu MKP-nya 5 gram. Jadi untuk aplikasi ini kita gunakan seminggu 1 kali ya, atau 5 hari sekali. Kalau mungkin umumnya itu seminggu sekali. Oke, tinggal kita larutkan, kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata dan melarut ya. Oke, kita aduk lagi kalau sampai semuanya tercampur. Kemudian kita campurkan dengan 4 liter air ya. Oke, kita campur, kita aduk kembali. Jangan lupa untuk mengaduk kembali, jadi untuk semuanya tercampur dengan merata. Oke, cukup. Tinggal lakukan proses selanjutnya, yaitu penyiraman. Jadi tinggal kocor. Kita lakukan tes lagi. Tes ppm kita berada di PM berapa untuk fase generatif ya. Generatif harusnya itu lebih dari 18 ke atas ya. Berarti 2000. Bagus, ini udah bagus untuk fase generatif, biar pencepat pembungaan itu lebih cepat lagi. Oke, kalau gitu tinggal kita lakukan proses selanjutnya, yaitu penyiraman atau pengocoran. Oke, kocor semua dari yang merata ya, dari ujung kanan, kiri, depan, belakang semuanya merata ya. Jadi biar semua akarnya terkena dan nutrisinya bisa terserap dengan sempurna dan optimal oleh pohon kita. Jadi biar cepat berbunga ya. Jadi nanti jadi pemupukan fase generatif itu minimal itu sebulan ya, mungkin sekitar 4 atau 5 kali, tapi lebih lama lagi lebih bagus lagi ya. Jadi menghasilkan bunganya bisa lebih besar lagi. Biasanya saya gunakan mungkin sekitar 6 atau sampai 8 kali. Mungkin terlihat boros ya, tapi emang saya lebih suka seperti itu. Jadi biar gak galau karena gagal ya. Jadi buah atau bunganya dihasilkan cukup besar. Jadi cukup sekian untuk video kali ini ya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian, dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk komen, share, dan like-nya. Jangan lupa, see you. Bye bye, salam pengangguran.